Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Lingkungan Usaha yang diampu oleh Ibu Larasati Widoningtyas, Magister Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1 Nafidatul Ramadhani, 2 Bentana Anggun Setiana, 3 Reni Ika Agustina, 4 saya sendiri Umar Abdul Aziz, 5 Valentina Arifta Widya Putri, untuk yang ke-6 Muhammad Akma Al-Faruq. Untuk selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha. Pihak-pihak ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak-pihak yang berada di dalam suatu perusahaan. Pihak-pihak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama direktur. Direktur atau pendiri perusahaan adalah pihak yang memiliki keuangan penuh untuk menilai laporan keuangan di perusahaan yang dimilikinya. Pihak yang kedua yaitu pihak akuntan. Pihak akuntan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan sebelum dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan direktur. Dan pihak yang terakhir yaitu pihak karyawan. Karyawan adalah pihak yang membutuhkan informasi seputar laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tempat mereka bekerja sedang dalam kondisi yang sehat atau sedang dalam kondisi yang krisis. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai pihak eksternal. Pihak eksternal ialah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, akan tetapi mereka juga ikut andil dalam berjalannya suatu perusahaan tersebut. Pihak-pihak ini yaitu yang pertama pihak pelanggan atau customer. Pelanggan yaitu masyarakat umum atau rumah tangga yang berpotensi untuk mengonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, organisasi bisnis, lembaga pemerintah maupun organisasi non-profit lainnya. Pihak yang kedua yaitu pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk dan jasanya. Pihak yang ketiga yaitu perantara. Pihak perantara yaitu suatu pihak yang berperan sebagai penyalur dari hasil produksi agar sampai kepada para pelanggannya. Pihak yang keempat yaitu pesaing. Pesaing yaitu organisasi tertentu yang menawarkan barang ataupun jasa yang sama atau serupa kepada customer atau prospek yang sama dengan perusahaan yang sedang dijalankan. Pihak yang kelima yaitu kreditor. Kreditor yaitu suatu kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi dalam hal keuangan atau finansial. Pihak keenam yaitu pihak pemerintah. Pemerintah atau badan atau perwakilan yang membuat peraturan perekonomian dalam tingkat lokal, daerah, ataupun pusat. Peraturan tersebut sebagai penegak hukum yang berlaku serta berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Pihak yang ketujuh yaitu pekerja. Pekerja yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Sedangkan pihak eksternal yang terakhir yaitu pihak investor. Investor yaitu seseorang ataupun suatu organisasi atau perusahaan yang mampu memberikan bantuan modal dalam melakukan usaha. Selanjutnya, tujuan analisis lingkungan usaha. Secara umum, tujuan perusahaan melakukan analisis lingkungan adalah untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan. Berikut contoh tujuan analisis lingkungan dari beberapa perusahaan. Yang pertama, untuk menyediakan kemampuan menanggapi masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan. Yang kedua, untuk menyelidiki kondisi masa depan lingkungan organisasi dan memasukkannya ke pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, untuk mengenali masalah-masalah mendesak saat ini yang nyata bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Kemudian, secara umum,
Jika mengacu pada pendapat Certo dan Peter, ada 3 peranan utama yang biasa ditemui sehari-hari, yaitu yang pertama, policy-oriented role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. Yang kedua, integrate strategic planning rules. Peranan ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Dan yang ketiga, function-oriented role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. Selanjutnya, struktur lingkungan. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Kemudian, analisis lingkungan industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan. Analisa lingkungan industri ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan model 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman dari peserta bisnis baru, dan yang kedua, analisis pesaing. Materi berikutnya yaitu analisis lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ialah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL merupakan analisis dari berbagai macam faktor seperti fisika, kimia, sosial, ekonomi, biologi, dan budaya. AMDAL secara khusus meliputi dampak lingkungan, baik di dalam usaha maupun di luar usaha. Keberadaan usaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar rencana lokasi, baik rencana usaha terhadap kegiatan atau sebaliknya, maupun kumulatif dari rencana usaha yang sudah ada terhadap lingkungan hidup. Berikutnya yaitu fungsi AMDAL. Sejak NEPA atau The National Environmental Policy Act of 1969 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1970, maka perundang-undangan lingkungan di negara lain pun berkembang. NEPA 1969 mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang termuat pada Section 102 2C, yaitu setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup manusia secara signifikan, wajib disertai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Adapun fungsi AMDAL adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. 2. Untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu. 3. Membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana usaha atau kegiatan. 4. Membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. 6. Sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. 7. Scientific document and legal document. 8. Izin kelayakan lingkungan. Untuk selanjutnya adalah peran AMDAL. AMDAL sebagai alat bagi pemerintah untuk merencanakan tindakan preventif atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang dilakukan. AMDAL ini memberikan manfaat bagi banyak kalangan masyarakat seperti pemerintah, pemilik modal, juga pemilik proyek. Peranan AMDAL
dalam pengelolaan lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup sebagai dapat membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar pembangunan, menentukan prioritas pinjaman sesuai misi yang akan dijalankan. AMDAL ini juga dapat menghindari duplikasi proyek yang sebenarnya terjadinya tidak diperlukan, membantu melihat masalah-masalah lingkungan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan lebih terencana dan menghindari masalah yang dihindari. Adapun jenis-jenis AMDAL yaitu AMDAL Proyek Tunggal. AMDAL Proyek Tunggal merupakan studi kelayakan lingkungan yang dilakukan hanya untuk satu jenis kegiatan saja. Yang kedua, AMDAL Terpadu Multisektor. AMDAL Terpadu Multisektor dilakukan untuk berbagai jenis kegiatan yang berasal dari sektor. Untuk yang ketiga, AMDAL Regional. AMDAL Regional merupakan studi kelayakan lingkungan untuk beberapa jenis usaha yang berhubungan satu sama lain. Untuk yang terakhir adalah AMDAL Kawasan. AMDAL Kawasan merupakan studi kelayakan lingkungan yang dilakukan untuk berbagai jenis kegiatan yang menjadi kewenangan dari satu sektor. Baik, untuk materi selanjutnya akan membahas tentang aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis. Untuk subbab yang pertama yaitu ancaman bisnis dari aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Lalu, menurut R.E. Freeman sebagaimana dikutip oleh Whelan, merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapinya. Keenam aspek yang menjadi bahasan tersebut adalah yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Yang kedua yaitu persaingan sesama perusahaan dalam bisnis. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kekuatan stakeholder. Yang pertama yaitu ancaman masuk pendatang baru. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Dalam skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen, dan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu persaingan sesama perusahaan dalam industri. Menurut Porter, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, hambatan keluar. Yang ketiga yaitu ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi daripada produk-produk suatu industri. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyer. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain adalah yang pertama membeli dalam jumlah yang besar, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pemasok sedikit. Yang kedua, produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Yang ketiga yaitu tidak tersedia produk substitusi. Yang keempat, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kekuatan stakeholder. Kekuatan keenam yang ditambahkan oleh Freeman yang dikutip Whelan adalah berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain dan memegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder adalah bervariasi di antara industri yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam lingkungan industri. Di zaman ini perkembangan industri masih dengan amat cepat. Kemudian para investor untuk menanamkan modalnya membuat para pelaku bisnis gencar terus melebarkan sayapnya. Hal tersebut pastinya
akan membuat pesaing bisnis antar perusahaan semakin sulit. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi intensitas persaingan antar perusahaan. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. 1. Jumlah pesaing. 2. Pertumbuhan industri. 3. Biaya produksi. 4. Adanya permintaan dan penawaran. 5. Strategi bisnis. Umumnya, intensitas pesaing akan tinggi ketika porsi biaya tetap produksi sangat besar dan produk yang homogen di pasaran. Selain itu, pertumbuhan industri yang menurun juga dapat menyebabkan tingginya intensitas pesaing di dalam lingkungan industri. Untuk studi kasus pada kelompok kami yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sumber dari SlideShare, penulisnya dari Dadan Ahdiat. Untuk profil PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994, perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini perusahaan ini memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distribusi yang melayani hampir 150.000 outlet. Untuk visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Untuk misinya menjadi perusahaan yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Untuk lingkungan internalnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdiri dari yang pertama konsumen, kedua pesaing, ketiga pemasok, keempat channel of distribution, yang kelima sumber daya manusia. Untuk lingkungan eksternalnya yaitu ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, demografi, geografi, dan politik dan hukum. Untuk artikelnya, studi kasusnya bisa dilihat di website sumber tersebut. Untuk tanggapan dari kelompok kami yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang sudah sangat maju dari segi lingkungan internal dan eksternalnya. Dengan mempelajari dan menganalisis SWOT perusahaan dan lingkungannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan perusahaan mereka disertai strategi-strategi yang baik. Untuk sarannya, diharapkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dapat terus berkembang dan inovasi produk beraneka ragam dengan kualitas sesuai minat konsumen. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.